Assalamualaikum Pak Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pur, sehat kabarnya? Alhamdulillah Kang Isop. Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ya. Iya Kang Isop. Kemana saja ini? Mas Ari, saya juga Masya Allah. Iya. Mas Ari bisa ditampilkan di itu. Bisa ditampilkan di layar Mas Ari itunya, mukaddimahnya. Ya sudah kelihatan ya. Pak Pur, insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Mas Ari, kita bareng-bareng ngaji kembali, tabarrukan di bulan Ramadan ini. Tabarrukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, Allah senantiasa memberikan keselamatan, keberkahan, dan tentu keistiqomahan dalam kita meraih pahala di bulan Ramadan ini. Mas Ari menghubungi saya 2 hari yang lalu apa kemarin ya Mas Ari ya? Kemarin ya, kita akan bersama-sama kembali untuk mengaji. Dalam hal ini kita akan mengaji kitab Fadhailu Maqasidus Shaumi ya. Maqasidus Shaumi, kitab ini karangan dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz ya, Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami. Ini Syekh Izzuddin ini bergelar Sultanil Ulama, jadi rajanya para ulama. Nah, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini kegemarannya ataupun favoritnya Gus Baha. Gus Baha seringkali mengutip pendapat-pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam ini dalam berbagai tafsir-tafsirnya. Karena Syekh Izzuddin Abdul Salam ini beliau juga seorang mufassir kitab, seorang mufassir ahli tafsir, dan menjadi favoritnya Gus Baha dalam mengkaji tafsir-tafsirnya. Dan beliau salah satu di antara karangan itu kitab Maqasidus Shaumi. Baik Mas Ari, untuk tabarrukan mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah ditambah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, terutama untuk guru-guru kita semua yang sudah wafat mendahului kita, dan untuk orang-orang tua kita yang juga sudah wafat mendahului kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ali wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa khususatan tamatan la hadrati al-imam al-qutb ar-rabbani wal ghawthi as-samadani sultanil awliya asy-syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i awliya'i at-tis'ah alladhina ballaghu ad-din fi Jawa, khususan Sultanil Mahmud asy-syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Thumma ila hadrati as-sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa khususatan tamatan ila hadrati Sultanil Ulama Syekh Izzuddin Ibnul Abdul Aziz Ibnus Salam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pangeran Raja Muhammad, Pangeran Luwung, Mbah Muqayyim, Kiai Muta'ad, Kiai Krian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akis, Kiai Ahmad Zahid, Kiai Ahmad Syatari, wa Kiai Zubair bin Kiai Dakhlan Sarang, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki, wa jami'i masyayikhina khususan hadrat Syekh Maimun Zubair, Kiai Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib bin Muhammad bin Umar bin Yahya, thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa ila hadrati abaina wa ummahatina. Mangga disebutkan masing-masing nama orang-orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa ma'wahum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tabarrukan juga dengan malam Jumat kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa Wasalla lan mugi-mugi paring tambahe rahmat ta'zim. Wasalla lan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan ta'zimnya. Allah curahkan ala sayyidina muga tetap ingatase Gusti kita. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah mencurahkan rahmat ta'zimnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ingatase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan salam. Wasallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan salam kang bener. Semoga Allah mencurahkan keselamatannya pula kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Qala ngendika sapa asy-syaikhu al-faqih, sapa syekh al-faqihu kang ahli fikih, al-imam kang dadi imam, al-alimu kang alim, as-sayyidu kang dadi gusti, al-fadilu kang utama. Jadi gelarnya Syekh Izzuddin itu al-faqih, al-imam, al-alim, al-fadil. Muftil muslimina kang dadi juru fatwa. Kang dadi juru fatwae piro-piro wong Islam. Kang dadi juru fatwae piro-piro wong Islam. Jadi beliau bergelar juga sebagai muftil muslimin. Baqiyatus salafi kang sisa ya, sisae ulama salaf as-salihi kang saleh. Ulama kuno, ulama terdahulu yang soleh. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu beliau termasuk ulama salafus soleh yang terdahulu, yang masih tersisa saat itu. Jadi di antara ulama ahlus salafus soleh yang wafatnya paling akhir-akhir. Siapa namanya? Izzuddin, yakni Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz Ibni Abdissalam Ibni Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafidhu muga-muga ngreksa hu ing Syekh Izzuddin sapa Allahu Gusti Allah. Hafidhu muga-muga ngreksa sapa hu ing Syekh Izzuddin sapa Allahu Gusti Allah, wa abqalan netepaken sapa Allah hu ing Syekh Izzuddin. Wa radiyalan mugi-mugi atau muga-muga ngridoni sapa Allah. Wa radiyalan muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Syekh Izzuddin. Semoga Allah menjaga dan memanjangkan umurnya saat itu ya. Semoga Allah meridhoinya. Wa ardolan ngridoaken sapa Allahu ing Syekh Izzuddin. Ngridoaken bimannihi kelawan anugerai Gusti Allah, wa karomihi lan kelomanane Allah. Semoga Allah meridhoi dan meridhokannya dengan anugerah dan kedermawanannya. Kitabus Shaumi ay hadza kitabus Shaumi. Kitabus Shaumi utawi iki iku kitab ing dalam nerangaken puasa. Bab judul besarnya adalah Kitabus Shaumi. Judul besarnya adalah tentang masalah puasa. Wa fihi lan iku tetep ing dalam Kitabus Shaumi. Di dalam Kitabus Shaumi judul besar puasa ini asyratu fusulin utawi ana 10 piro-piro fasal. Ada 10 pembagian pembahasan. Di Kitabus Shaumi ini terdapat 10 pembagian pembahasan. Al-faslul awwalu utawi fasal kang pertama iku fi wujubihi iku tetep ing dalam kewajibane puasa. Iku fi wujubihi iku tetep ing dalam kewajibane puasa. Fasal yang pertama ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Dalilnya dari mana berpuasa Ramadan itu wajib? Qala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa azza lan maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
Surat Al-Baqarah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat yang paling ayat yang paling viral di kalau sudah bulan Ramadan, pasti para penceramah, khotib-khotib ataupun para juru dakwah menyitir atau mengutip ayat ini. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang pada iman sopo alladzina. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang pada iman sopo alladzina kutiba wis diwajibaken. Kutiba diwajibaken alaikum ingatase sira kabeh opo asyamu puasa. Bahwa berpuasa itu telah diwajibkan kepada kalian. Diwajibkannya berpuasa kepada kalian orang-orang yang beriman itu kama kutiba kaya olia diwajibakan opo puasa. Kama kutiba kaya olia diwajibakan opo puasa. Puasa diwajibakan alal ladina ingatase wong akeh. Alal ladina ingatase wong akeh. Min qablikum saking sedurunge ira kabeh. Ayat ini secara tersurat menegaskan bahwa berpuasa itu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad. Artinya berpuasa sudah disyariatkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan di dunia. Di dalam kitab Fadailu Syahri Ramadan, di situ ada satu riwayat tentang Nabiullah Adam, ya, Nabi Adam pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, lalu beliau mengalami kejadian. Mungkin kalau dalam proses turunnya Nabi Adam itu sudah di luar kemampuan akal, melewati berbagai galaksi, matahari, planet-planet. Itu untuk ukuran manusia, apalagi manusia mungkin benda-benda keras, benda-benda yang paling kuat sekalipun pasti akan melewati matahari. Tapi Nabiullah Adam ternyata hanya sekujur tubuhnya hitam legam. Sehingga saat itu Allah menawarkan kepada Nabi Adam lewat malaikat Jibril, apakah Nabi Adam pengen sekujur badannya itu kembali putih seperti semula? Nabi Adam mengiyakan. Lalu Allah mensyariatkan, menyuruh Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari. Hari pertama Nabi Adam berpuasa, sepertiga badannya kembali normal, putih kembali. Hari kedua Nabi Adam berpuasa, 2/3 badannya putih kembali seperti semula. Dan hari ketiga Nabi Adam berpuasa, maka seluruh badannya yang semula hitam legam akibat mungkin proses fisikawi yang dialami dari turunnya beliau dari surga menuju ke bumi itu, akhirnya kemudian setelah selesai 3 hari berpuasa, Nabiullah Adam kembali seluruh sekujur tubuhnya putih kembali. Ya. Nah, yang kemudian 3 hari ini konon di syariatnya Nabi Muhammad kemudian dikenal dengan namanya puasa Ayyamul Bid, yakni puasa 3 hari tanggal 13, 14, 15. Itu sejarahnya adalah Nabiullah Adam. Nah, makanya di sini syariat puasa itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Ya. Lah puasa itu disyariatkan, diwajibkan la'allakum menawa sira kabeh iku tattaqu. Kali saja
Dengan kalian berpuasa, kalian semua menjadi takut. Kalau bahasa terjemahan Al-Qur'annya, barangkali sebagaimana diwajibkan kepada kalian, sehingga mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa di sini artinya secara tafsir bahwa maknahu utawi artine la'allakum tattaqun. Maknahu utawi artine la'allakum tattaqun iku la'allakum menawa itu barangkali. La'allakum menawa sira kabeh iku tattaquna iku padan jaga diri, pada wedi. Takut itu kemudian timbulnya adalah berusaha untuk menjaga diri. Wedi menjaga diri annaro ing api neraka. Dengan apa? Bukti orang takut akan siksaan api neraka. Buktinya bisaumihi kelawan puasae si wong. Jadi dengan dia berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan adalah bukti bahwa dia takut akan siksaan api neraka. Dengan berpuasa Ramadan, dia secara tidak langsung menjadi orang yang bertakwa, takut kepada siksaan api neraka. Fa inna saumahu krana setuhune puasa si wong. Fa inna saumahu krana mangka setuhune puasa si wong iku sababun iku dadi sebab li ghufrani dzunubi maring diapurae piro-piro dosa. Sebab dengan puasa Ramadan maka itu menjadi sebab, maka itu menjadi wasilah, menjadi lantaran semua dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosa al-mujibati kang nyebabaken, al-mujibati kang menyebabaken jalari itu nyebabaken linnari maring siksaan api neraka. Jadi la'allakum tattaqun itu artinya bahwa ketika seseorang berpuasa Ramadan, maka dia sejatinya adalah orang yang bertakwa. Maka sejatinya adalah orang yang takut akan siksaan api neraka. Maka sejatinya adalah orang yang menjaga diri dari siksaan api neraka. Karena dengan ia berpuasa Ramadan, maka menjadi perantara diampuninya semua dosa-dosanya. Kalau diampuni semua dosa-dosanya, berarti dia selamat dari api neraka. Wa fis sahihaini lan ing dalem lan iku tetep ing dalem kitab Sahih Bukhari Muslim. Wa fis sahihaini lan iku tetep ing dalem kitab Sahih Bukhari Muslim. Jadi ini kalau menurut Syekh Izzuddin Abdus Salam itu artinya orang tidak perlu ragu. Orang tidak perlu khawatir. Yang penting puasa. Kalau puasa berarti dia diampuni dosa. Kalau diampuni dosa berarti menjaga dirinya dari siksaan api neraka. Itu. Annahu taistune Kanjeng Nabi ku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi bunyal Islamu ala khamsin. Bunia dibangun apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase 5. Islam itu dibangun dengan pondasi 5. 1. Ala an ta'buda ing atase yen ta nyembah sapa sira Allah ing Allah. Pertama, engkau menyembah Allah, wa takfura lan ngufuri sapa sira. Wa takfuru ngufuri maksudnya mengingkari. Wa takfuru lan mengingkari sapa sira bima kelawan perkara dunahu kang seliyane Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu makna aplikatifnya, ya, makna aplikatifnya itu engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah dan engkau mengingkari selainnya. Maka itu makna aplikatif dari asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Wa iqamis salati lan jumenengaken salat.
jumenengaken tu melaksanakan salat, wa itaiz zakati lan bayar zakat, wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah, wa shaumi ramadhana lan puasa ulan Ramadan. Al-faslus tsani. Al-faslus tsani utawi fasal kang nomor loro iku fi fadhailihi iku tetep ing dalam piro-piro keutamaane puasa. Pasal yang kedua menerangkan tentang keutamaan puasa. Lis-shaumi. Lis-shaumi ku tetep kadue puasa fawaidu utawi ana piro-piro faedah. Puasa itu memiliki berbagai manfaat. Berbagai keistimewaan, berbagai faedah. Apa di antara faedahnya berpuasa, manfaatnya puasa? 1. Raf'ud darajati kaangkate piro-piro derajat. Raf'ud darajati kaangkate piro-piro derajat. Jadi orang yang berpuasa itu derajatnya di sisi Allah akan diangkat. Man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jelas. Wa takfirul khati'ati lan kalebure piro-piro dosa. Wa takfirul khati'ati lan kalebure piro-piro dosa. Manfaat yang kedua, faedah yang kedua adalah dileburnya segala keluputan, segala kesalahan, segala dosa-dosa diampuni. Hanya ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Manfaat kedua. Manfaat ketiga, wa kasrus syahawati lan kepecahe piro-piro syahwat. Wa kasrus syahawati lan kepecahe piro-piro syahwat. Mohon maaf. Orang kalau birahi itu rata-rata karena perutnya kenyang. Ya, perut kenyang dari pagi sampai sore sampai malam mengkonsumsi makanan terus. Akhirnya kemudian hormonnya naik. Lah dengan berpuasa maka akan paling tidak meminimalisir hormon. Ya, orang pagi sampai sore perut kosong, maka bagaimana dia hormonnya akan naik? Ya, tentu akan terminimalisir. Kasrus syahwat, terpecahnya syahwat. Wa taktsirus shadaqati lan ngakeaken piro-piro sedekah. Banyak sedekah utamaannya. Ya, karena kita secara tidak langsung ya, misal kita ngajak orang berbuka puasa, ngajak sahur, ngajak apapun sedekah di pagi hari itu akan lebih banyak potensi untuk kita bersedekahnya. Wa tawfirut ta'ati lan sempurnae atau nyempurnaakene piro-piro ketaatan. Manfaatnya ketaatan menjadi lebih sempurna. Ya bagaimana tidak? Orang hari biasa sholat paling 5 waktu sehari semalam. Nah, bulan Ramadan dia tambah sholat tarawih. Tambah dia itu jamaahnya rajin. Sempurnanya ketaatan. Bagaimana seseorang tidak taat pun dia melaksanakan puasa itu sebagai bentuk daripada ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, wa syukru alimil khafiyat lan mensyukuri zat kang ngaweruhi perkara kang samar. Wa syukru alimil khafiyat lan nyukuri zat kang ngaweruhi piro-piro perkara kang samar. Secara tidak langsung orang yang berpuasa itu dia orang yang bersyukur terhadap Allah. Diberi kesehatan, diberi rezeki, balasannya puasa sebagai bagian daripada syukur kepada Allah. Alimil khafiyat ini Allah. Wal insijaru lan nyegah an khawatiril ma'asi saking piro-piro krenteke piro-piro maksiat. Orang berpuasa itu paling tidak angan-angan ataupun keinginan-keinginan yang dalam hati untuk melakukan kemaksiatan itu akan lebih terjaga.
Wal mukhalafati lan pira-pira perkara kang nulayani. Wal mukhalafati lan pira-pira perkara kang nulayani. Tercegah dirinya, karena bagaimanapun misalkan orang berpuasa mau buka ngumpet-ngumpet, pasti dalam hatinya takut, ya, takut akan dosa kepada Allah. Lah ini otomatis orang berpuasa dia terjaga. Yang tadinya misalkan hari-hari biasa mau melakukan perkara yang nggak benar dengan puasa, maka kemungkinan potensi untuk melakukan maksiatnya terminimalisir paling tidak. Fa amma raf'ud darajati wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di besok malam ya, karena kita manfaatkan juga malam Ramadan ini untuk keluarga, untuk juga kita deres dan di setiap aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, jadi mungkin barangkali setiap malamnya cukup 30 menit ya Mas Hari ya, Pak Pur ya. Cukup 30 menit saja. Mudah-mudahan istiqomah. Ada Pak Haji Jajang nih kok. Wah, Pak Haji Jajang, Assalamualaikum. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak Haji Jajang? Alhamdulillah, saya Kang Yus. Ya Allah. Damang. Alhamdulillah damang. Aduh, keselami udah lama gak ke pondok. Pur juga Mas Ari, silaturahimnya kapan-kapan kita bisa ketemu nih. Jangan hanya on air tapi di dunia nyatanya ini. Ya, sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Pak Haji Jajang, Pak Pur, Mas Ari, saya izinlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.